Kontribusi itu harapannya adalah bisa memperbaiki, pertama adalah makalah yang dibuat, kemudian yang kedua mungkin barangkali dengan inovasi-inovasi itu ketika nanti kita menghasilkan satu produk, mungkin barangkali suatu saat kita ingin menerapkan pembelajaran itu, maka mungkin kita bisa menjadikan apa yang kita hasilkan ini sebagai satu alternatif, ya, sebagai satu alternatif pilihan mungkin untuk model pembelajaran yang dipilih. Itu mungkin untuk pengantarnya. Monggo untuk kelompok 2 Mbak Anantia sama Arifatul, saya berikan waktu untuk presentasi, mungkin sekitar 25 menit nggak apa-apa, atau 30 menit. Ya, monggo Mbak. Baik Pak, izin share screen terlebih dahulu ya. Mbak. Halo, kurangnya ada nggak ini? Ada Pak, sebentar. Oke, bisa ya. Mudah-mudahan koneksinya bagus. Oke. Suara saya masuk Pak? Oke, baik. Izin share screen terlebih dahulu nggih, Pak, teman-teman. Ya, silakan. Bentar. Oke, baik. Saya buka terlebih dahulu. Selamat siang, teman-teman. Semoga tetap semangat dalam perkuliahan pada siang hari ini yang penuh dengan ngantuk dan juga lapar. Oke, baik. Selanjutnya kita dari kelompok 2 atas nama Nantia Deswan Mahirta, NIM K1319006, sama saya Arifatul Janah K1319016, akan membahas terkait dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Oke, yang pertama ini pengertian mungkin sudah menurut para ahli sudah terdapat di makalah-makalah yang sudah di-share oleh teman saya di grup WA nggih. Ini saya rangkum aja dari pernyataan para ahli tersebut. Yang dimaksud dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini model pembelajaran di mana para siswa yang bekerja dalam tim yang terdiri dari 4 sampai 5 anggota lalu dipilih secara heterogen dan tiap siswa bertanggung jawab atas penugasan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain di dalam kelompoknya. Selanjutnya ada komponen model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Sebentar. Yang pertama yang perlu diperhatikan yakni tahap persiapan, ada materi. Langkah-langkah untuk materi dari pembelajaran Jigsaw tipe 2 ini adalah yang pertama, guru harus memilih 1 atau 2 bab cerita atau unit-unit lainnya yang masing-masing mencakup materi yang jika dibaca oleh siswa haruslah membutuhkan waktu tidak lebih dari setengah jam. Jadi ini ada sebuah bab gitu, terus selanjutnya ada subbab-subbab seperti itu. Jadi guru harus memilih materi yang terdapat subbab-subbab bagian agar nanti bisa dibagikan ke yang tadi, yang dari pengertiannya membahas materi yang berbeda-beda seperti itu. Terus selanjutnya guru membuat sebuah lembar kerja ahli untuk tiap unit. Lembar ini berisi 4 topik yang menjadi inti dari unit pembelajaran. Jadi topiknya tadi yang saya maksud adalah subbab tadi. Nah, inti pembelajaran itu satu babnya seperti itu. Terus selanjutnya, guru membuat kuis atau tes yang mudah. Oke, lalu yang kedua, setelah materi ada membagi siswa dalam tim. Jadi nanti guru akan membagi siswa ke dalam tim yang heterogen, terdiri dari 4 sampai 5 anggota. Ini seperti dalam STAD atau STAT yang kemarin kita bahas juga membagi siswa yang heterogen.
ke dalam satu tim. Selanjutnya yang C ada membagi siswa ke dalam kelompok ahli. Nah, ini mungkin yang membedakan start dari Jigsaw, yang membedakan Jigsaw dari start, mohon maaf kebalik. Jadi ada kelompok ahli di sini. Nanti para siswa akan dibagi juga ke kelompok ahli yang sesuai dengan satu subbab atau satu topik yang sama kayak gitu. Selain dari yang tim heterogen tadi. Selanjutnya yang D ada penentuan skor awal pertama, yakni memberi skor awal pertama pada siswa sama seperti pemberian skor awal dalam pembelajaran kooperatif tipe start. Oke, lanjut ada yang kedua setelah tahap persiapan, yakni penentuan jadwal kegiatan. Tipe Jigsaw 2 ini terdiri atas siklus reguler dari kegiatan-kegiatan pengajaran, yaitu yang pertama membaca. Jadi para siswa nanti menerima topik ahli dan membaca materi yang diminta untuk menemukan informasi. Selanjutnya yang B ada diskusi kelompok ahli. Para siswa yang keahliannya sama tadi bertemu untuk mendiskusikan materi yang setopik tadi yang saya jelaskan ke dalam kelompok ahli. Lalu selanjutnya ada laporan tim. Para ahli kembali ke dalam kelompok mereka masing-masing untuk mengajari topik-topik mereka pada teman-teman satu tim. Jadi setelah ke kelompok ahli, selanjutnya ke kelompok awal yang kelompok heterogen tadi untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok ahli yang sebelumnya sudah berdiskusi. Lalu selanjutnya ada tes. Para siswa para siswa mengerjakan kuis individual yang mencakup semua topik. Jadi yang satu bab itu tadi yang terdiri dari beberapa subbab. Nah, itu dikerjakan oleh para siswa kuisnya. Setelah itu ada rekognisi tim atau skor tim dihitung secara seperti dalam model pembelajaran start. Jadi hampir mirip seperti itu. Selanjutnya ada sintak model, mungkin akan disampaikan oleh rekan saya, Anantia, monggo. Baik, saya lanjutkan untuk sintaks model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Jadi dalam model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini, para siswa akan mempelajari bagian-bagian yang berbeda dengan yang dipelajari oleh teman lainnya. Nah, nanti ada beberapa sintaksnya ini. Yang pertama, pembagian kelompok kooperatif atau biasa disebut kelompok awal. Di yang pertama ini nanti guru akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dan mendapatkan tugas yang berbeda-beda nantinya. Nah, di kelompok ini nanti terdiri dari 4 sampai 5 siswa biasanya. Selanjutnya, pembagian lembar ahli. Nanti setiap siswa akan diberikan tugas yang berbeda-beda untuk memahami informasi atau materi. Nah, setelah itu nanti pembagian siswa dari kelompok awal ke kelompok ahli. Di kelompok ahli ini nanti siswa perwakilan dari kelompok yang memegang topik yang sama akan berdiskusi mengenai topik yang akan dibahas di kelompok ahli itu nanti. Setelah itu, setelah siswa dari kelompok ahli berdiskusi, siswa akan kembali ke kelompok awal untuk menjelaskan kepada teman-temannya tentang apa tadi yang sudah didiskusikan di kelompok ahli. Selanjutnya, pengujian pengetahuan melalui tes individu. Di sini nanti siswa diuji dengan melakukan kuis individual, di mana skor yang diperoleh nanti akan mendapatkan seperti penghargaan. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah prosedur untuk penilaian yang dari uji tadi agar mendapatkan penghargaan. Yang pertama, menentukan skor awal. Skor awal di sini diambil dari tes yang diadakan pada pertemuan sebelum dilaksanakannya diskusi. Jadi nanti materi yang diujikan itu materi yang akan didiskusikan, tetapi di sebelum diskusi, jadi seperti pretest. Lalu yang kedua, menghitung skor individual dan tim.
Penilaian kognitif dengan menghitung skor individual dilihat dari poin kemajuan skor awal dan ke skor hasil tes individu setelah diskusi. Jadi menghitung skornya itu dari pretest ke tes yang setelah diskusi, post tes itu. Untuk mengetahui skornya, di sini ada tabelnya untuk skor yang lebih dari 10 poin di bawah skor awal itu mendapatkan poin kemajuan sebesar 5. Lalu untuk yang mendapatkan 10 sampai 11 poin di bawah skor awal itu mendapatkan 10 poin kemajuan, lalu skor awal sampai 10 poin di atas skor awal itu akan mendapatkan 20 poin kemajuan, lalu lebih dari 10 poin di atas skor awal akan mendapatkan 30 poin kemajuan, dan yang terakhir jawabannya itu sempurna akan mendapatkan 30 poin kemajuan, seperti yang keempat tadi itu. Lanjut. Oh ya, tadi untuk yang menghitung skor individual dan tim, nanti tiap poin kemajuannya itu dari semua anggota tim dicatat, lalu dirangkum untuk nanti kemudian mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, merekognisi prestasi tim. Berdasarkan skor akhir yang tadi diperoleh dari rangkuman semua anggota kelompok, nanti akan mendapatkan penghargaan. Ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama, kriteria kelompok baik, yaitu yang memperoleh poin rata-rata 15. Yang kedua, kriteria hebat, yang memperoleh poin rata-rata 20. Dan yang terakhir, kelompok super yang memperoleh poin rata-rata 25. Lanjut. Yang selanjutnya ada kelemahan dan solusi model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang pertama ada, sebelumnya akan saya singgung tentang kelemahan secara umum. Secara umum biasanya kelemahan model tipe Jigsaw ini dibandingkan dengan model pembelajaran yang lain itu pada waktu. Karena di tipe Jigsaw ini memerlukan diskusi yang pastinya sebelum diskusi juga siswa harus memahami materi sendiri-sendiri. Nah, dari situ pastinya memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, sebagai solusinya sebaiknya guru itu mempersiapkan dengan matang apa saja yang diperlukan sebelum pembelajaran, agar nanti saat pembelajaran tinggal pelaksanaan, jadi tidak usah memerlukan waktu yang lebih lama lagi untuk persiapan. Lalu untuk kelemahan pada tiap sintaksnya tadi, yang pertama pada tahap kelompok awal, kelemahannya itu biasanya siswa diminta membaca dan memahami materi secara keseluruhan. Nah, di situ nanti biasanya memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi, kalau waktunya itu mepet dan siswa diminta untuk menyelesaikan materi yang seperti itu, biasanya kurang efektif dalam memahami karena dikejar waktu. Solusinya, sebaiknya sebelum hari di mana pembelajaran Jigsaw dilakukan, guru sudah memberikan materi terlebih dahulu. Jadi, pada saat pembelajaran dimulai, siswa sudah memiliki gambaran materi tersebut. Jadi, tidak memerlukan waktu yang lebih lama. Yang kedua, pada tahap kelompok ahli. Siswa yang tergolong pintar biasanya akan lebih menguasai jalannya diskusi, sehingga diskusi kurang berjalan dengan baik karena didominasi oleh siswa tertentu. Nah, sebagai solusinya, guru bisa mengawasi jalannya diskusi dan menekankan kepada anggota kelompok agar menyimak terlebih dahulu penjelasan dari temannya, lalu kemudian baru diperbolehkan untuk memberikan tanggapan, dan bisa diterapkan untuk semua siswa harus memberikan tanggapan agar yang aktif bukan hanya siswa yang pintar seperti itu. Lanjut. Selanjutnya, yang ketiga pada tahap kelompok ahli kembali ke kelompok awal. Di sini biasanya kelemahannya pada penyampaian materi tidak sepenuhnya dapat tersampaikan oleh tenaga ahli kepada teman satu kelompoknya. Biasanya itu kalau siswa yang kurang memperhatikan atau mungkin seperti kurang bertanggung jawab sama apa yang sudah dipelajari di kelompok ahli, nanti saat penyampaian itu
tidak bisa benar-benar sama seperti apa yang sudah dipelajari di kelompok ahli tadi. Nah, sebagai solusi sebaiknya guru melakukan penguatan atau refleksi materi pada akhir pembelajaran. Jadi kayak ada review gitu setelah pembelajarannya selesai. Lalu yang kedua, perbedaan persepsi pemahaman konsep yang akan didiskusikan bersama siswa. Sebagai solusinya, guru harus memilih tenaga ahli secara tepat, kemudian memonitor kinerja mereka dalam menjelaskan materi agar materi dapat tersampaikan secara akurat. Jadi biasanya itu persepsinya berbeda. Nah, sebagai solusi dampingi. Mungkin selanjutnya terkait materi jigsaw itu sudah selesai. Saya akan menampilkan ini mungkin RPP yang sudah kami buat sebentar. Oke, baik. Saya sampaikan RPP dalam model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Yang pertama ini untuk kelas 8 semester 2. Ada kompetensi inti yang ya mungkin teman-teman sudah pada paham ya, ada kompetensi dasar. Lanjut saja ke indikator pencapaian. Siswa dapat menghargai, menghayati ajaran agama, dan lain sebagainya. Untuk tujuan pembelajarannya ini terkait volume kubus, balok, prisma, dan limas. Jadi terkait bangun ruang. Lalu untuk metode pembelajarannya, yang pertama ada ceramah, diskusi kelompok, dan penugasan. Model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Materi bangun ruang sisi datar dibagi menjadi submateri bangun ruang, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Lalu guru mengelompokkan siswa-siswa menjadi dari 6 kelompok asal ke 4 kelompok ahli. Sebentar. Lalu mempelajari kelompok A mempelajari terkait menghitung volume kubus, kelompok ahli B mempelajari cara menghitung volume balok, kelompok C mempelajari cara menghitung volume prisma, dan kelompok D mempelajari cara menghitung volume limas. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan yang mungkin tidak saya tulis karena kegiatan pendahuluan ini ya pasti salam terlebih dahulu, pembukaan dan lain sebagainya, absensi dan lain sebagainya seperti biasa. Lalu langsung kegiatan inti, guru bersama siswa mengatur meja dan kursi untuk digunakan dalam diskusi. Selanjutnya guru memberikan persepsi terlebih dahulu tentang bahan ruang yang mungkin pembahasan mengulang topik sebelumnya terkait luas bangun datar untuk menentukan volume, untuk menentukan luas alasnya dan lain sebagainya. Lalu guru menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yang akan dilakukan beserta cara penilaiannya, di mana penilaian sikap dan keterampilan menjadi skor tambahan. Lalu siswanya ada, kita asumsikan ada 24, dibagi ke dalam kelompok kecil dengan tiap anggota terdapat 4 siswa, terdapat 6 kelompok asal. Lalu guru kembali membagi siswa dalam kelompok dan pembagian tugas yang berbeda-beda dalam memahami subbab materi bangun ruang.
Nah, ini mungkin pembagian kelompoknya. Ini kelompok ahli. Lalu guru membimbing siswa untuk berkelompok menurut subbab materi yang telah dibagi atau tadi yang di kelompok ahli. Lalu guru membagikan lembar kegiatan yang harus dilakukan siswa dalam kelompok ahli untuk mendalami subbab materi bangun ruang. Siswa belajar subbab materi bersama dalam kelompok ahli. Selesai membahas subbab materi dalam kelompok ahli, tiap kelompok ahli melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada guru mengenai subbab materi yang dipelajari, lalu siswa akan kembali ke kelompok asal yang dengan materi yang heterogen tadi. Siswa lalu bergiliran menyampaikan hasil diskusi dari kelompok ahli tentang subbab yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu setelah diskusi atau bertukar topik dari siswa yang dari topik yang satu ke topik yang lain, lalu diadakan tes individu. Setelah itu ada pengoreksian hasil tes individu bersama satu kelas dan dilakukan pembahasan soal serta pembetulan konsep oleh guru. Yang ketiga ada kegiatan penutup. Selanjutnya untuk penilaian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan untuk yang selanjutnya, penilaian hasil. Di sini teknik penilaiannya itu pengamatan dan tes tertulis. Untuk prosedurnya, yang pertama, aspek yang dinilai itu yang pertama ada aspek kognitif. Teknik penilaiannya tes tertulis sebelum dan sesudah diskusi. Yang dimaksud di sini adalah hasil perhitungan dengan menggunakan pedoman skor kemajuan individu. Skor kognitif yang diperoleh nanti dijumlahkan dalam satu kelompok asal, lalu dibagi jumlah anggota kelompok asal untuk diambil rata-ratanya. Boleh di-scroll ke bawah. Yang kedua ada penilaian sikap atau afektif. Di sini teknik penilaiannya berdasarkan pengamatan. Skor afektif dijadikan poin tambahan. Ini diperoleh dari jumlah poin afektif tiap individu dalam satu kelompok yang kemudian dirata-rata sama seperti penilaian kognitif tadi. Lanjut. Yang ketiga ada penilaian psikomotorik. Itu teknik penilaiannya juga berdasarkan pengamatan, dijadikan poin tambahan, diperoleh dari jumlah poin psikomotorik tiap individu dalam satu kelompok yang kemudian dirata-rata sama seperti dua penilaian yang sebelumnya. Lalu skor akhir tim diperoleh dari rata-rata skor kognitif, ditambah rata-rata skor afektif dan skor psikomotorik. Jadi nanti penilaian timnya itu dirata-rata dari seluruh anggota tim. Yang selanjutnya pemberian penghargaan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dari skor akhir tim, nanti ada penghargaan yang dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, kriteria kelompok baik itu yang memperoleh rata-rata 15, lalu kriteria hebat yang memperoleh rata-rata 20, dan kriteria kelompok super yang memperoleh rata-rata 25. Lanjut. Nah, yang kedua ini ada lampiran soal pretest. Jadi soal yang akan diberikan sebelum diskusi dimulai. Lalu juga ada lampiran lembar kegiatan. Yang pertama yang tadi topiknya volume kubus. Yang kedua ada volume balok. Lalu volume prisma segitiga. Dan yang terakhir volume 5 segi 4. Dan yang terakhir ada juga lampiran untuk sebentar. Nah, soal post-test.
Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Topo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih kelompok 2 sudah presentasi. Mungkin nanti tolong bisa yang lainnya mendiskusikan terkait dengan yang disampaikan. Mungkin kalau kita lihat mungkin pada poinnya pertama nanti kalau misalkan nanti terkait dengan teori yang mendasari terkait dengan komponen-komponen itu juga bisa didiskusikan. Kemudian yang kedua kaitannya dengan komponen atau tahapan di dalam pembelajaran Jigsaw 2 ini, bagaimana membentuk kelompok ahli, ya. Kemudian ketika bagaimana mungkin membentuk kelompok asal dan sebagainya. Kemudian ketika terkait dengan tahapan itu, mungkin barangkali juga bisa didiskusikan. Ada beberapa mungkin terkait dengan tadi menyoroti satu kelemahan ya, apakah itu menjadi satu kelemahan, kadang-kala kan apakah ketika dipandang itu kelemahan, kemudian solusinya itu sudah sesuai atau belum, atau mungkin barangkali ada saudara melihat kelemahan-kelemahan yang lain yang belum terpantau oleh kelompok ini bisa diusulkan menjadi satu kelemahan dan bisa merevisi atau mungkin barangkali meng-cancel kelemahan yang ada. Itu barangkali juga menjadi bahan untuk diskusi. Kemudian pada saat mungkin barangkali menerapkan tadi, pertama intinya sebenarnya kita tidak mengendaki satu RPP ya, RPP itu tidak, mungkin barangkali intinya adalah ketika menyiapkan terkait dengan pembelajaran Jigsaw, ketika misalkan ada komponen pemberian bacaan, bacaan yang disarankan itu seperti apa. Kalau KD sama IPK mungkin itu menjadi penting karena itu adalah yang dibelajarkan. Kemudian terkait dengan pembentukan kelompok ahli di ini, apakah sudah sejalan dengan nanti di Jigsaw yang dijelaskan di depannya, itu mungkin barangkali juga bisa menjadi sorotan. Kemudian untuk penilaian, mungkin memang kita fokusnya adalah penilaian yang terkait dengan proses di sini untuk melihat skor kemajuan. Skor kemajuan yang kita lihat di sini adalah otomatis kaitannya dengan pengetahuan. Ya. Tapi mungkin tadi ketika disampaikan terkait dengan afektif, kemudian psikomotor, dan kalau yang kita lihat itu mungkin psikomotornya atau afektifnya itu mungkin masih mengacu pada komponen yang lama. Jadi bagaimana kita mengukur itu. Sedangkan pada tugas guru mungkin pada saat ini ketika bagaimana membuat instrumen untuk psikomotor sama kaitannya dengan afektif itu ya. Barangkali nanti kalau misalkan itu sebenarnya tidak diperlukan di sini sebenarnya. Kita lebih mengarah pada aspek pada pembelajaran itu. Nah, itu mungkin barangkali bisa didiskusikan di sini. Nah, mungkin kelompok 2 nanti bisa menanggapi, bisa menjelaskan sehingga yang jadi catatan itu bisa menjadi jelas. Nah, selanjutnya untuk diskusi saya minta untuk kelompok ini yang memandu saja di situ, ada pertanyaan mungkin dibuka 3 pertanyaan dulu, kemudian dijawab, kemudian nanti dibuka 3 lagi ya. Kira-kira gitu, nanti terus baru kita kasih untuk closing di akhir. Ya, silakan kelompok ini. Monggo. Oke ya, tolong bisa ini. Kalau kemarin yang tanya hanya beberapa, ada Elda, ada ini Aura, Aura kemarin yang presentasi. Ya, silakan, ada Viola kemarin, oke ya. Oh, Indonesia. Silakan. Kemarin kan kalau nggak bertanya juga bisa ditanya, sehingga Anda juga kalau nggak bertanya nanti boleh juga ditanya. Tapi sebelum ditanya mendingan Anda bertanya aja. Oke, monggo. Bisa diawali dari Vira, kemudian ada Carmelita, ada Wildan. Ini kalau misalkan kuliah sampai dari awal sampai akhir nggak ngomong, berarti nanti
nilai partisipasinya kan rendah ya. Ya, Anda duduk diam nggak ngomong, berarti kan artinya tidak ada partisipasi. Kemudian ketika nanti di dalam kaitannya itu tidak memberikan kontribusi. Nah, kemarin ketika mungkin Anda ada kasus, kemudian Anda sampaikan, itu lebih baik ketika nanti menjadi kontribusi di dalam perkuliahan. Oke, silakan. Mbak Anandia sama Mbak Arifatul, tolong langsung dicek dan Anda melihat yang tanya siapa saja, tinggal nanti Anda pandu sendiri. Ya, silakan. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin saya buka sesi tanya jawab. Tadi untuk yang raise hand pertama, mungkin dari Aura dulu. Saya persilakan untuk Aura, monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya Aura Nisara Madani, NIM K1319019 ingin bertanya. Tadi pada saat presentasi ya kan dijelaskan penghitungan skor individual dan tim ya. Nah, saya tanya, kenapa siswa yang mendapat skor kuis di bawah skor awal itu tetap mendapatkan poin kemajuan? Tadi kalau nggak salah ada kan? Itu. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Aura. Ini ditampung apa langsung dijawab Pak Topo? Coba dulu aja bertanya. Jadi yang bertanya ditampung dulu. Oh, baik, ditampung dulu nggih. Tadi Mbak Aura bertanya terkait kenapa kok semuanya dapat skor poin kemajuan seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada Mbak Yunita, monggo. Suaranya nggak kedengaran. Yun, suaranya hilang Yun. Suaranya nggak masuk. Kalau nggak masuk bisa di chat, nggak apa-apa. Boleh tanyanya lewat chat juga. Jadi kalau Ryzen nggak bisa masuk, boleh di chat. Oke, baik. Mungkin Mbak Yunita masih mengetik pertanyaan di kolom chat. Dipersilahkan. Selanjutnya ada Mbak Raditya Rizky. Monggo. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya Raditya Rizky, NIM K1319058, izin bertanya. Kan tadi di bagian langkah ya, setelah siswa dibagi ke dalam tim heterogen, kan masing-masing siswa dalam kelompok akan mendapatkan topik materi yang berbeda-beda. Nah, dalam pembagian topik ke masing-masing siswa itu tadi, ada prosedur atau kriteria khusus tidak ya? Misalkan tadi kan dilihat ada 4 topik ya, siswa A, B, D gitu. Nah, kemudian materinya misal mencari volume bangun kubus. Nah, mencari volume bangun kubus ini nanti pemberiannya ke siswa itu terserah atau bagaimana? Udah, sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Gigi atas pertanyaannya. Kita tampung dulu. Ada pertanyaan dari Mbak Yunita tadi yang masih terpending. Apakah model pembelajaran tipe Jigsaw ini cocok dan efektif jika diterapkan di semua jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA? Baik, terima kasih Mbak Yunita atas pertanyaannya. 3 dulu nggih, Pak? Nopo niki lanjut? Kamu tanya berapa tuh? Banyak. Gimana, Pak? Oke, 3 dulu ditanggapi, terus nanti 3 lagi, terus ada. Jadi dijawab dulu nggak apa-apa, biar nanti akan yang Ryzen dicatat dulu aja namanya. Oke, baik. Untuk Mas Wildan dan Mbak Aul mungkin akan kami buka termin kedua ya nanti setelah membahas terkait 3 pertanyaan awal. Oke, mungkin saya akan menjawab terlebih dahulu terkait pertanyaan dari Mbak Aura tadi. Sebentar.
Sebelumnya mungkin Mbak Teye mau menjawab pertanyaan. Monggo, saya persilahkan. Saya mau menjawab pertanyaannya Mbak Yunita dulu. Tadi pertanyaannya, apakah model pembelajaran tipe Jigsaw ini cocok dan efektif jika diterapkan di semua jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, dan SMA? Menurut saya, menurut kami metode tipe Jigsaw ini cukup sulit, jadi tidak semudah itu untuk diterapkan di semua jenjang. Karena di Jigsaw ini kan ada diskusi di kelompok ahli, di mana itu nanti ada beberapa siswa yang tentunya kemampuan siswanya itu dan juga tanggung jawabnya itu berbeda-beda. Jadi ada kalanya bisa diterapkan di suatu jenjang dan sebaliknya. Karena dalam pembelajaran kooperatif ini, kegiatan belajar kelompoknya lebih diutamakan. Berhasil atau tidaknya itu nanti tergantung pada siswanya saat diskusi. Jadi misalnya kalau di SD itu kan yang masih suka bercanda, jadi siswanya tuh rasa tanggung jawabnya belum besar. Nah, biasanya itu nanti dalam memahami di diskusi dan menjelaskan ke teman-temannya itu sedikit sulit mungkin ya untuk benar-benar sesuai dengan materinya. Seperti sulit dikondisikan. Jadi untuk apakah cocok dan efektif jika diterapkan di semua jenjang itu kembali lagi kepada pribadi anaknya. Tetapi kalau untuk SMP SMA sepertinya efektif. Nah, tapi jika di SD itu tadi sepertinya cukup sulit, tapi tidak memungkiri bahwa itu juga bisa diterapkan di SD. Seperti itu, Mbak Yunita. Apakah ada feedback? Oke, suara saya masuk nggak? Masuk, Mbak. Ya. Jadi nggak semua jenjang pendidikan bisa menerapkan model Jigsaw ya. Terus selanjutnya ini tadi kan tidak semua jenjang efektif jika menerapkan model Jigsaw. Apakah bisa dimasukkan ke kelemahan yang ada di makalah kelompok ini tadi? Iya bisa, tapi itu tadi sudah disinggung sedikit yang bagian mengenai tanggung jawab tentang penyampaian materi. Kalau kami mikirnya seperti itu, tapi mungkin bisa direvisi. Kalau ada saran bisa disampaikan, Mbak Yunita. Ya udah, ya terima kasih, sudah cukup. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan pertama sudah selesai. Mungkin saya akan menjawab untuk pertanyaannya Mbak Kiki terlebih dahulu. Tadi Mbak Kiki menanyakan terkait hal pada kelompok, pada lembar kerja ya. Lembar kerja yang dibagikan oleh guru itu ada prosedur atau kriteria khusus atau tidak, atau dibagi secara acak aja ya. Kalau berdasarkan diskusi kami, itu untuk pembagian lembar kerja untuk lembar kerja ahli, itu mungkin yang pertama tergantung dari guru masing-masing mau membagi secara langsung ataupun dari kelompok tersebut mau membagi, kelompok awal maksudnya, kelompok awal mau membagi sendiri gitu. Kayak semisal kalau semisal kan ini waktu awal guru kan pasti memberikan persepsi terlebih dahulu terkait bangun ruang seperti itu. Jadi di situ dari diskusi yang dari ceramah yang disampaikan guru, mungkin guru juga memberikan pertanyaan dan lain sebagainya. Di situ juga guru melakukan memantau lah ya, melakukan pengamatan mana siswa yang memang aktif atau bagaimana sehingga menjadi indikator buat pembentukan kelompoknya itu tadi. Nah, itu juga bisa untuk pembagian terkait apa ini subbab ataupun pembagian lembar ahli seperti itu. Cuman untuk pembagian khususnya sepertinya tidak ada kriteria khusus gitu berdasarkan yang kami diskusikan. Kayak seperti kita membagi kelompok gitu. Semisal kita ini apa
matkul PMI ini. Kan untuk kelompok subbab materinya apa aja kan sudah langsung dibagikan oleh Pak Topo seperti itu. Nah, semisal kita ada kelompok matkul lain gitu, terus subbab materinya kita milih sendiri, biasanya milih sendiri. Kalau ada yang ditentukan sama sama dosen itu mungkin kitanya membagi sendiri kayak gitu ke kelompoknya. Nah, itu atau kopioan kayak gitu. Nah, itu sebenarnya tergantung dari gurunya masing-masing. Seperti itu sih, Mbak Kiki. Mungkin ada tanggapan, monggo disampaikan. Ya, mungkin udah tadi berarti tidak ada kriteria khusus, kemudian juga bisa tergantung sama guru masing-masing, juga bisa tergantung sama kelompok awal, begitu ya, Mbak Iva? Iya, betul. Oh iya, sudah cukup. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, mungkin sebelum dilanjutkan saya bertanya di situ. Misalkan nanti di dalam membagi itu, misalkan kan dalam satu KD itu ada beberapa katakanlah IPK gitu ya, ada beberapa materi di situ. Apakah langsung bisa dibagi nanti ahli 1, ahli 2, ahli 3, atau memang ada batasan tertentu di dalam membagi lembar ahli itu? Gimana, Pak? Maaf Artinya tadi. gini, jadi kan tadi kan kalau misalkan di situ kan tergantung guru bagaimana membagi itu ya ahlinya di situ. Nah sekarang kan kalau guru mau mengajar itu kan akhirnya memilah materi itu menjadi beberapa lembar ahli yang akhirnya nanti diserahkan ke siswa. Tadi kan kalau memilah tadi kan mungkin orientasinya kan di situ mungkin siswa bisa saja melakukan itu, tapi membagi materinya ahli itu loh. Materinya ahli itu, apakah setiap materi, misalkan dalam KD tertentu, itu kan ada beberapa materi, itu selalu dapat dibagi menjadi beberapa lembar ahli itu, atau tidak, atau ada persyaratan tertentu. Tahu maksudnya? Jadi apakah oh ini materinya ini ada 5, pokoknya saya bagi 5, atau kita lihat dulu ada memenuhi syarat atau enggak gitu, misalkan apakah ada persyaratan itu atau enggak gitu. Untuk penyetaraan pembagian materi seperti itu, Pak. Oh, jadi tadi kalau untuk pembagian materinya yang sudah saya jelaskan saat presentasi itu jadi materinya itu terkait dalam satu bab yang sama seperti itu. Hanya saja subbabnya yang berbeda-beda yang dibahas. Semisal tadi kita beri contoh bangun ruang sisi datar. Nah, itu kan ada yang volume kubus, volume balok, dan lain sebagainya itu. Nah, itu materi yang itu, Pak, yang dibahas. Jadi, masih dalam tahap yang setara gitu loh, pembahasan yang dilakukan, materi yang dibagi itu. Gitu, Pak. Kalau misalkan yang ahli 1, artinya lembar ahli 1 menjadi prasyarat yang lain itu bermasalah enggak? Oh, ya itu mungkin kekurangan dari ini ya Pak ya, tipe jigsaw ya. Nah, artinya nanti kan artinya dengan penerapan yang kamu buat itu, artinya itu cocok enggak dengan membagi lembar ahli seperti itu. Nah, jadi kan ketika nanti artinya itu menjadi satu hal yang tidak memungkinkan, berarti kan nanti penerapannya otomatis kan tidak bisa seperti itu kan? Iya betul. Hmm. Iya, berarti itu nanti ya tadi kenapa kok pembelajaran tipe jigsaw kurang cocok diterapkan ya mungkin
tadi karena ada materi yang prasyarat, yaitu bisa masuk juga sih, dan itu termasuk kelemahan dari tipe jigsaw. Mungkin nanti akan kita tambahkan juga seperti itu. Oke, silakan nanti yang lainnya mungkin bisa menambah. Monggo dilanjut. Baik, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Aura. Tadi menanyakan terkait, sebentar, siswa yang mendapat skor di bawah skor awal, siswa yang mendapat skor kuis di bawah skor awal tetap mendapat poin kemajuan. Itu mengapa? Gini, jadi esensinya tadi kita memakai tipe jigsaw adalah ya meningkatkan kemampuan siswa kayak gitu. Kalau nggak ada kemajuan gitu, kenapa pakai tipe jigsaw, kan kayak nggak diperlukan kayak gitu. Jadi kalau menurut saya itu karena ya memang ada effort gitu dari dia. Mungkin yang pertama tadi kan dibagi kelompok ahli seperti itu. Lalu dia menyampaikan materi atau berdiskusi dalam kelompok ahli tersebut sehingga dapat menyampaikan nih materi yang di kelompok ahli ke kelompok awal kayak gitu. Nah, ini kan sebenarnya poin kemajuan yang dia itu bisa memahami suatu subbab materi kayak gitu, seperti itu. Jadi ini mengapa kalau siswa yang mendapat skor kuis di bawah skor awal tetap mendapat poin kemajuan karena memang sudah ada effort dia dalam berdiskusi dan juga menyampaikan diskusinya ke kelompok awal gitu, sehingga dapat memahamkan teman-temannya yang lain. Kayak gitu sih menurut saya. Mungkin dari Mbak Aura ada tanggapan, monggo. Ya, baik, mungkin cukup dari saya, cukup jelas. Terima kasih. Oke, sebenarnya acuannya kan sebenarnya kan kalau kenapa dapat itu karena nanti kan sebenarnya kan ketika kita melakukan untuk apa itu skor kemajuan itu kan sebenarnya kan menggunakan acuan dari STAD. Sedangkan STAD sendiri itu di Slavin memberikan gambaran tentang itu. Nah, cuma kronologisnya artinya ketika kita beri penghargaan itu artinya kan mungkin alasan itu menjadi alasan tambahan. Tapi kan pokoknya kalau itu mengacu pada buku sumbernya, gitu ya. Cuma nanti artinya ketika itu dipandang adalah sesuatu yang baik, kan kita pertahankan. Tapi kalau itu dipandang satu kelemahan, kira-kira kelemahannya apa, sehingga mungkin barangkali Anda bisa melakukan revisi untuk perbaikan kaitannya dengan bagaimana melihat skor kemajuan yang lebih efektif misalkan. Itu kan boleh. Jadi orientasinya kan di situ. Ya. Itu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Baik, selanjutnya dibuka termin pertanyaan yang kedua. Ada Mas Wildan, Mbak Aul, dan Mbak Niken. Monggo saya persilahkan terlebih dahulu kepada Mas Wildan. Baik, terima kasih. Saya hendak bertanya kepada kelompok 2 ini terkait dengan pembagian kelompok yang telah disampaikan tadi, yang mana pertanyaan ini ke bagian contoh kasus yang ditampilkan di RPP yang tadi disampaikan. Jadi awal mulanya terdapat 24 siswa, lalu ke-24 siswa ini dibagi ke dalam 6 kelompok, katakanlah kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Lalu, jadi setiap kelompok ini terdapat anggota sejumlah 4 siswa. Lalu di langkah selanjutnya itu, di langkah E, guru membagi siswa ke dalam kelompok dan pembagian tugas yang berbeda-beda dalam memahami subbab materi bangun ruang. Di sini yang mau saya tanyakan itu kapan untuk pembagian kelompok ahlinya begitu, dari 6 kelompok yang ada
yang sudah dibagi ini, bagaimana untuk membagi kelompok ahli yang hendak menerangkan subbab materi yang berbeda-beda ini. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Jadi bagaimana di langkah E ini untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan langkah yang ada di langkah E ini, langkah membagi kelompok ke dalam subbab materi-materi yang berbeda begitu. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2 terkait pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Wildan atas pertanyaannya. Kami tampung dulu, nggih. Nanti nunggu pertanyaan dari teman-teman selanjutnya. Terima kasih. Nanti selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Aul, saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Iva. Perkenalkan, nama saya Aulia, NIM K1319018. Izin bertanya terkait komponen model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Tadi dijelaskan pada tahap persiapan itu guru membuat kuis atau tes yang mudah. Nah, setahu saya kalau tujuannya untuk mengetahui perbedaan penguasaan materi atau sejauh mana materi yang dikuasai siswa itu kan soalnya yang agak berbobot gitu. Nah, boleh minta dijelaskan teman-teman kelompok 2 tujuan yang sesungguhnya itu apa? Tujuan sesungguhnya dibuat kuis atau tes yang mudah. Kenapa harus soal atau tes yang mudah seperti itu? Terima kasih Mbak Iva dan Mbak Deye. Baik, terima kasih Mbak Aul atas pertanyaannya. Kami tampung dulu, nggih. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir dari Saudara Niken. Mbak Niken, saya persilakan, monggo. Terima kasih kesempatannya. Saya izin bertanya ke kelompok 2. Menurut kelompok 2, kan tadi dijelaskan bahwa dibagi dalam kelompok itu pasti ada siswa yang cenderung aktif dan pasif. Nah, menurut kelompok 2, apakah model pembelajaran Jigsaw ini efektif untuk diterapkan pada siswa yang cenderung pasif tersebut? Nah, jika iya, tolong dijelaskan. Tetapi apabila tidak, bagaimana solusi guru untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Niken atas pertanyaannya. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Wildan terlebih dahulu, nggih, terkait penjelasan di mana guru bagaimana gurunya membagi siswa ke dalam kelompok ahli atau kapan seperti itu, nggih. Ini mungkin akan saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi tadi kan gurunya membagi siswa yang ada 24 ini dibagi ke dalam kelompok kecil atau kelompok yang heterogen kami sampaikan. Nah, terus tiap anggota kelompok ada 4 siswa, jadi terdapat 6 kelompok asal atau kelompok yang heterogen tadi. Nah, selanjutnya guru kembali membagi siswa dalam kelompok. Nah, ini maksudnya dalam kelompok ahli. Mungkin ini tipe gitu ya. Jadi membagi siswa dalam kelompok ahlinya, sistemnya seperti ini. Kita kan sudah dibagi nih ke dalam suatu kelompok kecil atau kelompok asal tadi. Ada 4 orang kayak gitu. Nah, guru membagi siswa dalam kelompok ahlinya itu setiap anggota kelompok asal diberikan materi yang berbeda-beda, yang 4 subbab materi tadi, yang apa ya tadi ya contohnya, sebentar saya lupa. Tadi ada volume kubus, satunya volume balok, satunya volume prisma, dan satunya volume limas, seperti itu nggih Mas. Lalu guru yang E, keterangannya guru kembali membagi siswa dalam kelompok ahli dan pembagian tugas yang berbeda-beda. Ini kelompok ahli tadi kan berdasarkan yang udah dibagi materinya. Nah, materi yang sama yang tiap kelompok dapat materi volume kubus ataupun volume balok ini berkumpul jadi satu seperti itu Mas, menjadi kelompok ahli kayak gitu. Nah, mengapa tadi akhirnya pembagiannya tugas berbeda-beda dalam setiap kelompok asal?
dan berbeda-beda juga dalam kelompok ahli. Maksudnya kalau kelompok ahli itu yang berbeda-beda, satu kelompok ahli beda materi dengan kelompok yang lain. Seperti itu, Mas. Mungkin dari Mas Wildan ada tanggapan? Mungkin sudah terpahami ya terkait dengan yang disampaikan tadi. Lalu untuk langkah selanjutnya itu berarti setelah dibagi menjadi beberapa kelompok yang menurut yang di situ terdapat berbeda terkait dengan subbab materinya, lalu siswa yang ahli itu ditentukan dari mana begitu? Gimana, Mas? Mohon maaf, siswa yang apa, Mas, tadi? Lalu, Dan suaranya belum masuk. mohon izin masuk. Ya. Setelah tadi dibagi untuk kelompok, guru membagi siswa dalam kelompok dan pembagian tugas yang berbeda-beda dalam memahami subbab materi bangun ruang. Jadi di situ kan ada 4 kelompok. Hilang lagi. Ini dia Wil, kok hilang terus. Mungkin seperti itu terlebih dahulu untuk pertanyaannya Pak, dan kelompok 2 sudah tersampaikan apa yang dijelaskan dari kelompok 2 tadi gitu. Oh, artinya gini, maksudnya itu yang ditanyakan itu kan bagaimana menentukan siswa A itu ahli 1, ahli 2, ahli 3 itu cara menentukannya apakah ada aturannya atau boleh secara acak gitu ya? Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Oke, kelompok 2 mungkin bisa menanggapi. Oke, baik. Untuk penentuan tadi mungkin kalau pertanyaan itu sudah sama kayak pertanyaannya Kiki tadi ya, yang sebelumnya sudah saya jawab. Untuk pembagian, saya rasa tergantung dengan gurunya kayak gitu. Jadi, semisal gurunya itu memahami siswa, pastinya lebih tahu siswa ini misal dapat apa, atau enggak langsung dibagi dari gurunya juga secara random juga monggo gitu. Terus atau dibagi di kelompoknya asal itu mau materi apa ya monggo gitu. Seperti itu sih kalau menurut kelompok kami. Terus mungkin yang dibingungkan Mas Wildan ini nanti kelompoknya jadi berapa gitu toh Mas? Iya betul, tadi jadi 6 kelompok ahli yang mana jadi 4 kelompok ahli ya, yang mana tiap kelompok ahli ada 6 anggota yang berasal dari kelompok asal yang berbeda-beda. Seperti itu, Mas. Betul. Oke, baik. Terima kasih, Mas Wildan, atas pertanyaannya. Oke, jadi nanti kan kasusnya pertama itu nanti kan gini, ketika jadi 6, mungkin barangkali kan artinya ketika kooperatif itu adalah 4-6, berarti memenuhi. Nanti kan kalau suatu saat itu kan satu kelompok itu 7, misalkan itu kan dalam bentuk kooperatif kan tidak memenuhi. Sehingga mungkin ada pertimbangan, sehingga anggota dari kelompok ahli itu harus batasannya berapa, kan gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika nanti artinya secara acak itu, ketika nanti ahli 1, ahli 2 itu terserah dari guru, tapi ada pertimbangannya enggak. Karena kalau di bukunya di sini itu menjelaskan salah satu cara itu kan agar nanti optimal, ketika mungkin kita sudah punya skor awal di kelompok awal itu, berarti kan heterogen kalau performa akademik,
Itu kan artinya ketika kemarin kita di STAD itu kan ada misalkan A1, A2, A3, A4. Ya, berarti kan urutannya di situ. Nah, kemudian nanti di B, misalkan ada B1, B2, B3, B4. Nah, apakah nanti mungkin gini, apakah nanti kalau bisa optimal itu boleh enggak kalau misalkan itu adalah didasarkan dari urutan itu sehingga nanti di kelompok ahli itu juga merata, jadi heterogen juga. Nah, atau mungkin bisa enggak itu dipertimbangkan dari ketika dia membaca lembar tadi kemudian akhirnya dia memilih. Nah, memilih itu kan sesuai minat, ya, sesuai minat. Ya, jadi artinya kan nanti kalau guru yang membagi tidak ada pertimbangan tertentu itu kan nggak ada alasan ya. Kalau misalkan itu mesti ada pertimbangan. Nah, maksud saya itu nanti kan artinya apakah pertimbangan-pertimbangan yang harus dibuat sehingga nanti akhirnya memberikan itu adalah satu bentuk yang terbaik ketika nanti membentuk kelompok ahli itu. Itu maksudnya. Itu ya. Oke, baik, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke, tolong nanti itu di makalahnya bisa diperbaiki. Oke. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya Mbak Aul, monggo dari Mbak Anantia. Sebelumnya saya mau menjawab pertanyaannya Mbak Niken dulu. Tadi pertanyaannya, apakah model pembelajaran Jigsaw efektif diterapkan pada siswa yang cenderung pasif? Jika iya, tolong dijelaskan. Apabila tidak, bagaimana solusinya? Menurut saya, untuk Jigsaw ini memang kurang efektif jika diterapkan untuk siswa yang pasif, seperti di kelemahan yang sudah disebutkan tadi, cenderung didominasi oleh siswa yang aktif. Nah, sebagai solusinya, guru bisa mengawasi jalannya diskusi dan menekankan kepada semua anggota untuk ketika menanggapi itu setelah semua selesai menjelaskan. Lalu setelah itu diberikan seperti peraturan bahwa semua siswa itu wajib memberikan tanggapan. Jadi agar siswa yang pasif tadi bisa tetap ikut aktif dalam berdiskusi. Mungkin seperti itu, saya kembalikan ke Mbak Niken kalau ada feedback. Mbak Niken. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Anantia, sudah cukup. Baik, terima kasih kembali. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaannya Mbak Aul terkait, sebentar, saya lupa. Terkait ini ya, untuk tahap persiapan, guru membuat kuis atau pretest soal tes yang mudah ya. Bentar. Betul ya? Betul ya Mbak Aul ya? Salah betul. Iya, Mbak. Nah, itu pertanyaannya kenapa soal kuisnya itu dibuat mudah. Oke, baik. Saya akan membahas kenapa ini dibuat mudah soal pretestnya. Itu mungkin bisa terkait dengan ini ya, mata kuliah SPMM yang sudah kita pelajari dari Pak Topo juga mengampunya. Itu kan ada soal rutin, ada soal non rutin seperti itu. Nah, kenapa? Nah, sedangkan yang digunakan untuk pretest ini adalah soal yang rutin atau soal yang mudah atau yang biasa digunakan saat pembelajaran seperti itu agar membiasakan para siswa gitu loh. Yang pertama pasti tahapannya adalah tahu dasarnya soalnya itu seperti apa terlebih dahulu seperti itu. Jadi untuk pengetahuan siswa gitu, namanya pretest kan pasti ini ya, pengetahuan dasar atau awal seberapa tahu sih siswa ini tujuannya kayak gitu sebenarnya. Terus untuk indikator juga tadi dalam membagi ke timnya kayak gitu. Jadi gurunya akhirnya tahu gitu pemahamannya siswa gitu. Makanya kenapa soal pretest ini dibuat mudah saja seperti itu menggunakan soal rutin. Seperti itu Mbak Aul, mungkin ada tanggapan lain? Izin menanggapi ya. Mungkin tadi itu katanya kan soal pretest dibuat yang mudah, yang mendasar, yang
udah pada tahu. Nah, itu kenapa enggak yang levelnya lebih tinggi gitu? Soalnya kan kalau lebih tinggi kan malah kita nanti bisa tahu pemahaman apa itu perbedaannya udah sampai mana. Kalau misal soal yang dasar udah mudah banget kan berarti kan nanti kan kurang lebih 90% atau berapa udah bisa jawab semua gitu kan. Terus kan pretest itu kan berarti kan belum tentu semuanya pada tahu materinya kan. Pretest kan kayak cuma pemahaman awal. Nah, itu kan kenapa harus yang dasar-dasar banget gitu. Menurut saya seperti itu sih. Mohon tanggapannya dari kelompok 2. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aul. Ini sebenarnya sama halnya ketika kita dalam pembelajaran perkuliahan ya. Semisal kalau langsung ujuk-ujuk kita belum paham materi yang tadi disampaikan Mbak Aul ya. Kita langsung ujuk-ujuk dikasih contoh soal yang hot selalu suruh mengerjakan ya, kalap sendiri kan nggak bisa juga mau mengerjakan seperti apa dan pasti bingung kayak gitu. Nah, sama halnya dengan soal pretest ini kayak gitu. Kalau kita langsung ujuk-ujuk ke soal yang hot atau yang membutuhkan pemikiran yang tingkat atas kayak gitu, ya pasti nanti dari siswa jatuhnya ya hasilnya jelek juga dan nggak akan dikerjakan. Kalau saya mikirnya gitu ya. Semisal contoh aja saat kita pembelajaran perkuliahan, pasti dosen juga memberikan apa ini contoh-contoh soal ataupun materi yang disuruh kita yang mengerjakan kayak gitu pasti juga lebih mudah daripada soal yang UTS ataupun UAS yang kita gunakan kayak gitu sih Mbak Aul. Sebagai dasarnya dulu biar anak-anak tuh tahu gitu cara mengerjakannya tuh prosesnya atau langkahnya seperti apa gitu. Itu sih kalau menurut saya. Terima kasih. Monggo Mbak Aul kalau ada tanggapan. Berarti yang dimaksud dasar di sini itu yang kemungkinan besar semua siswa tahu. Kayak yang penting mereka paham dulu materi awalnya. Seperti itu apa bagaimana Mbak Iva? Oke, baik. Soal dasar yang kita bahas mungkin ya. Minimal ini. Sebentar, saya lupa. Oke. Kalau untuk soal mendasar, ya kalau menurut saya memang sebatas anak ini tahu dan bisa mengerjakan langkah-langkahnya seperti apa gitu. Kalau nggak salah, sebentar, C3 ya, sebentar. Iya betul. Minimal itu ya kita dari guru itu ada untuk bikin soal pretest itu sampai dengan tahap C3 gitulah minimal untuk pretestnya mungkin ya kalau menurut saya karena tadi kan udah ada sebelumnya udah dijelaskan oleh guru untuk ini ya waktu guru menyampaikan materi kayak gitu. Nah, sehingga soal pretest sebelum dibagi kelompok itu ya minimal dari guru tuh bisa mengetahui siswa ini paham kan kalau paham udah sampai C2. Terus yang C3 itu bisa menggunakan prinsip atau aturan atau metode yang diterangkan kayak gitu. Nah, mungkin sampai tahap itu. Jadi kalau mendasarnya nggak mendasar yang mendasar banget setingkat hafalan atau C1 enggak sih menurut saya. Gitu. Gitu Mbak Aul. Ada tanggapan? Ya, oke Mbak Iva, terima kasih banyak.
Baik, terima kasih kepada semua penanya. Ya, sebelum masih pertanyaan. Tadi sebenarnya gini, pertanyaannya itu nanti kan tujuan memberikan pretest itu untuk apa toh? Pretest itu untuk apa? Untuk mengetahui pengetahuan di awal, Pak, sebelum dijelaskan materi. Pengetahuan di awal. Nah, terus kalau mengetahui pengetahuan di awal, itu sebenarnya kan gini, kalau kita memiliki satu tujuan pembelajaran, Anda kan mungkin sudah belajar tentang evaluasi pembelajaran ya, ada di sana. Nah, ketika nanti sebenarnya kan kalau kita menuliskan soal pretest dan post-test, kalau memang tujuannya itu kan hanya untuk mengetahui pertama kondisi awal. Nah, kondisi awal itu memang kalau kita tujuannya pretest ya memang harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Maka dikatakan pre dan post itu memang harus setara. Jadi itu normalnya begitu ketentuan di dalam satu evaluasi. Kecuali kalau kita memberikan itu adalah sebagai persepsi ya, mungkin artinya kan kondisi awal dia itu sudah sampai mana itu sehingga nanti diproses itu akan menjadi titik tolak di dalam pembelajaran. Kan beda tujuannya. Nah, itu mungkin barangkali dipertimbangkan di situ. Nah, sehingga kalau misalkan itu dibuat setara dengan post test ya, ketika siswa tidak bisa melakukan kan nggak masalah kan, belum. Nah, kalau misalkan nanti dibuat ini, berarti kan artinya proses pembelajaran itu tentunya akan menaikkan itu dari yang tidak bisa menjadi bisa. Jangan sampai nanti pembelajaran itu kan menurunkan dari yang tadinya skornya 70 ketika dikasih post test tukernya jadi 50. Nah, itu kan jadi artinya tindakan itu kan tidak memberikan keberhasilan di dalam satu kegiatan. Maka ketika orang melakukan kegiatan memberikan pretest, mestinya adalah itu sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga nanti di akhir ketika diukur kembali, yaitu meningkat atau tidak. Kalau misalkan meningkat, berarti artinya pembelajaran itu berarti baik, karena bisa meningkatkan. Kalau sama, berarti kan orang yang diajar dan tidak sama saja. Kalau jelek, berarti kan pembelajaran itu membingungkan. Ya, itu berarti kan orientasinya kan yang dibangun itu ke situ. Gitu kan ya. Coba nanti cek di teori pada saat mata kuliah evaluasi pembelajaran. Sehingga nanti tidak salah tujuannya. Gitu ya. Oke, mungkin itu tambahannya. Oke, masih ada yang mau tanya atau cukup pertanyaannya? Tes. Oh, cukup ini siapa ini? Ya, sing presentasi ya cukup. Sing yang lain, saya tanya masih ada yang tanya enggak? Oke, enggak ada. Oke ya, mungkin sebelum saya kembalikan ke kelompok 2. Jadi pertama mungkin ini ya. Terkait dengan pemilihan model pembelajaran Jigsaw. Jadi artinya di situ kan sebenarnya ketika kemarin orientasinya di awal STAD itu kan artinya kita membentuk kelompok yang heterogen, kemudian siswa berdiskusi di situ. Kadang-kala kan ketika orang tidak memiliki tanggung jawab maka kurang serius ya. Jadi kurang serius ketika Anda misalkan hari ini adalah berdiskusi kelompok 2 yang maju, kemudian yang lain itu kan bebas ya. Artinya saya tidak memiliki tanggung jawab apa-apa di dalam perkuliahan ini sehingga saya bebas tidak menambah masalah saya ya, misalkan dengan bertanya atau apa, cukup diam dan mendengarkan. Itu mungkin pertama pikiran kita hari ini adalah yang terbaik. Tapi mungkin barangkali ketika nanti Anda bergerak pada satu kurun waktu tertentu, ya mungkin Anda akan menengok kembali, kenapa dulu saya seperti itu. Nah, itu mungkin barangkali juga menjadi catatan untuk kita semua. Jadi artinya orientasi yang kita bangun itu adalah ketika mungkin terkait dengan pertanyaannya tadi bahwa apakah pembelajaran Jigsaw itu cocok untuk anak yang pasif? Ya.
Ya sebenarnya kalau sesuatu yang kita pilih itu adalah mungkin salah satu obat sebenarnya kan, Jigsaw itu adalah satu obat untuk membuat siswa itu adalah aktif, ya, dari pasif menjadi aktif, ya. Artinya mungkin ketika kita lihat itu karakter seseorang, ya, ketika mungkin introvert atau ekstrovert, ya, mungkin barangkali kalau itu kan bawaan, sehingga mungkin barangkali bagaimana kita membuat mereka itu, ya, artinya tidak seperti orang yang mungkin sudah berbakat ngomong, tetapi kan yang kita ajarkan kan orang yang mau ngomong, ya, jadi kan seperti itu. Jadi orang berbakat dan orang yang mau itu kan menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, jadi mungkin kalau seperti itu, mungkin tadi yang disampaikan oleh kelompok ini solusinya adalah ketika kita membuat aturan, ya, aturan main itu adalah memberikan jembatan mereka itu untuk melakukan. Nah ini kan kalau teorinya belajarnya itu kan sebenarnya kan tidak semata-mata teori dari kognitif atau konstruktivis, ya, tapi di situ kan ketika membentuk habit itu kan adalah satu teori tingkah laku, ya, jadi artinya kan bagaimana membiasakan orang untuk berlatih itu, ya, sehingga menjadi kebutuhan. Nah itu mungkin barangkali kan di satu sisi di aspek mungkin kaitannya dengan karakter, kadang-kadang teori belajar itu masuk di situ. Tetapi mungkin ketika beberapa konsep yang dibangun itu teori kognitifnya masuk. Itu. Nah, kemudian yang kedua, sehingga teori-teori pendukung tadi yang mungkin disampaikan beberapa, tolong disarikan untuk yang mungkin barangkali yang mengarah pada pemberian tanggung jawab seseorang itu sama tugas-tugas yang diberikan itu. Nah, kemudian pada kelompok ini mungkin untuk lembar bacaan tadi ketika menjelaskan bahwa ketika kelemahannya adalah salah satunya itu ketika anak diberikan lembar bacaan awal itu harus memahami. Nah, apakah harus seperti itu? Kan baru belajar. Ya, mungkin barangkali di situ kan artinya lembar bacaan itu mungkin dibaca secara sekilas tentang materi-materi yang ada di situ, tapi mungkin kan include-nya itu ada di bahan ajar. Kalau bahan ajarnya mungkin barangkali disampaikan, ya itu kan bisa di-download lewat bentuk-bentuk yang ada itu. Artinya di situ mungkin lembar, namanya lembar itu berarti kan tidak berlembar-lembar. Ya mungkin barangkali di situ kan mungkin kalau lembar itu adalah bisa dalam bentuk ringkasan sehingga dapat informasi, oh inti materi ini adalah ini. Sehingga mungkin barangkali anak itu tertarik untuk mengkaji itu. Itu. Nah, sehingga mungkin nanti ketika membentuk kelompok asal itu seperti STAD, tolong nanti dicek kembali. Kemudian bagaimana ketika nanti melihat membentuk kelompok ahli, ya mungkin barangkali di materi yang ada di sini mungkin bisa disesuaikan caranya. Tadi kan belum ada tekniknya, sehingga kalau disesuaikan dengan guru itu, tapi kan belum ada pertimbangan yang dibuat. Nah, kemudian berikutnya di situ tadi ketika kelemahannya di situ tadi kan bagaimana ketika dia kembali ke kelompok asal setelah diskusi kelompok ahli. Tidak setiap orang mampu lah. Mungkin barangkali bagaimana solusinya. Solusinya tadi saya pikir kurang operasional ya. Mungkin barangkali dibuat yang lebih operasional. Apakah di situ masing-masing ahli itu akan membuat atau dibuatkan satu cara bagaimana mereka itu struktur untuk menjelaskan sehingga nanti didiskusikan di kelompok ahli ketika kembali itu adalah sudah memiliki persepsi yang sama. Nah itu kan sebenarnya kan harus dipastikan dulu. Mungkin barangkali itu menjadi catatan itu ya. Nah kemudian tadi ketika di akhir kelompok ini mengatakan itu skor dari kuis itu di rata-rata kan harusnya dihitung di skor kemajuan dulu, kemudian nanti baru dihitung di rata-rata skor kemajuan itu untuk diambil itu. Nah mungkin untuk implementasinya atau contoh perbaikannya saya pikir pertimbangan apakah nanti setiap materi itu cocok atau enggak itu dipertimbangkan karena nanti ketika ahli 1 tidak bisa bekerja ketika ahli 4 belum selesai. Itu kan menjadi
trouble. Sehingga ketika pemilihan materi yang dibuat oleh kelompok ini, volume balok, kubus, ya, apakah itu tidak menjadi satu prasyarat untuk yang lain? Nah, bagaimana sebenarnya penerapan ini? Ya sama sih, ya mungkin barangkali beberapa KD itu bisa berjalan bersama-sama. Ya. Jadi beberapa KD itu bisa berjalan bersama-sama. Jadi ini adalah ahli statistik, misalkan ini adalah ahli aritmatika, yang satunya misalkan ahli geometri. Itu mungkin perombakan kurikulum yang bisa berjalan seperti itu. Seperti ketika di awal saya menyampaikan, ketika sekarang muncul STEM atau STEM, nah itu artinya kan tidak bisa berjalan karena itu terintegrasi, harus teknologi, kemudian ada seni, nah, jadi kemudian ada IPA, nah itu berarti kan artinya harus menyatu di situ. Jadi sains itu kan masuk di situ. Itu kan artinya mungkin penerapan yang ideal, ya bagaimana nanti ketika kita tetap dalam satu rumpun. Nah, mungkin kelompok ini bisa memberikan alternatif pada satu KD atau mungkin dengan beberapa KD nggak apa-apa, yang penting kondisi itu terpenuhi. Ya, sehingga mungkin pembelajaran itu kan STAD itu kan berjalan kurun waktu tertentu, tidak sekali pertemuan selesai sebenarnya. Ya, jadi itu sehingga nanti ketika potret ideal yang diterapkan itu menjadi sesuai. Jangan sampai nanti kelemahan itu adalah karena kita memaksakan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan aturan yang ada di situ. Itu sepertinya termasuk tadi mungkin ketika apakah cocok untuk diterapkan di SD, SMP, SMA, ya mungkin barangkali pertama ya sama sih alasannya ketika anak itu sudah mulai mengenal rasa tanggung jawabnya, mungkin bisa. Ya, kalau SD rendah mungkin nggak bisa. Mungkin kalau SD yang kelompok kelas tinggi mungkin barangkali bisa. Nah itu, mungkin barangkali ada sentuhan-sentuhan teknologi yang bisa diterapkan ketika kondisi di abad 21. Saya pikir itu bisa dimasukkan dalam arti nanti memberikan solusi dengan kondisi karakteristik anak yang ada sekarang. Itu kalau misalkan bisa memasukkan dengan beberapa referensi riset, saya pikir itu menjadi solusi yang tepat. Mungkin itu tambahannya, sehingga nanti untuk kelompok 2 dan kelompok 1, berarti perbaikan makalahnya nanti tolong bisa dikirimkan lagi. Mungkin kalau tidak di grup WA ya mungkin saya berikan slot di Spada, ya saya bisa dikembalikan di situ. Mungkin itu sebelum saya kembalikan, apakah ada pertanyaan dari kelompok atau dari kelas ini? Tidak ada ya, tidak ada pertanyaan. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin di dalam schedule yang saya buat, jadi di situ sebenarnya adalah kemarin itu mungkin kalau saya cek dulu minggu depan itu kemarin adalah pertemuannya sesuai enggak ya? 31 review OTS. Ya. Mungkin kalau nanti bisa untuk minggu depan itu adalah review dulu, kemudian nanti pemberian UTS, kemudian nanti baru pertemuan ke-9, 10, dan seterusnya itu adalah ini. Monggo nanti untuk kelompok 1 dan 2, kalau bisa sebelum hari Senin itu makalahnya perbaikannya sudah dikumpulkan, sehingga nanti bisa didiskusikan. Jadi harapannya adalah di situ. Oke, mungkin ada pertanyaan, kalau tidak saya kembalikan ke kelompok 2 untuk ditutup. Oke, monggo ditutup, Mbak. Iya, Pak. Baik, terima kasih Pak Topo dan teman-teman. Terima kasih atas pertanyaan dan sarannya. Kami dari kelompok 2 kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun dari kelompok 2. Kita berakhir untuk kuliah ini. Ketemu lagi minggu depan. Tolong nanti untuk makalah yang ketiga juga sudah boleh disiapkan, walaupun nanti
Mungkin apakah kita review atau kita lanjutkan makalah itu sudah siap. Oke, matur nuwun, kita end for all. Oke.